wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Klasifikasi Sayuran Berdasarkan Usia dengan menggunakan Deep Learning. Yang mana proyek ini berfokus pada pengolahan citra sayuran untuk menentukan apakah sayuran itu masih muda ataupun sudah tua dengan metode klasifikasi yang berbasis gambar. Lanjut. Nah, latar belakang dari penelitian ini berangkat dari masalah di dunia pertanian, khususnya pada proses penyortiran sayuran. Usia sayuran sangat menentukan nilai jual dan penggunaannya. Namun, penyortiran secara manual cukup memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Karena itu, kami mencoba memanfaatkan teknologi deep learning, khususnya convolutional neural network atau yang biasa kita kenal dengan CNN, untuk membuat sistem klasifikasi otomatis berdasarkan citra. Nah, kemudian tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun model deep learning yang mana mampu mengenali perbedaan visual antara sayuran muda dan tua. Kemudian model ini dilatih dengan ribuan gambar sayuran sehingga dapat mempelajari pola-pola visual seperti warna, tekstur, dan bentuk yang membedakan usia sayuran. Yang mana nantinya model ini bisa digunakan dalam mesin sortir otomatis yang mempercepat proses penyortiran dan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Kemudian dataset yang kami gunakan di sini terdiri dari 15.000 gambar sayuran, yang mana setiap gambar berformat JPG dengan ukuran yang telah diseragamkan menjadi 224 dikali 224 pixel. Yang mana ini memudahkan proses pelatihan model dan sesuai dengan arsitektur CNN seperti ResNet atau MobileNet. Kemudian data dibagi menjadi 3 bagian, yang mana 70% untuk pelatihan, 15% untuk validasi, dan 15% untuk pengujian. Seluruh gambar diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu sayuran muda dan sayuran tua. Kemudian kacang yang muda lebih lentur, sedangkan kacang yang tua permukaannya keras. Kacang yang muda berwarna hijau, cerah, belum berbiji besar, sedangkan yang tua biji membesar dan terlihat warna cenderung kusam. Kemudian kami menggunakan pari untuk kategori kedua. Sayuran dengan rasa pahit khas bertekstur keriput, yang mana ciri mudanya ukurannya kecil hingga sedang, warna hijau cerah, permukaannya belum terlalu kasar. Sedangkan yang tua lebih besar, kulit lebih kasar dan keras, warna lebih kehijauan. Kategori ketiga kami menggunakan labu air, jenis labu yang berbentuk panjang atau bulat besar, biasa dikonsumsi saat muda. Ciri khas muda, kulit mulus, ukuran relatif kecil, warna hijau pucat atau putih kehijauan. Sedangkan pada labu air tua, permukaan keras, ukuran sangat besar, kulit menguning. Untuk kategori keempat, kami menggunakan terong Belanda, yang merupakan buah tropis dengan bentuk seperti tomat lonjong, yang digunakan dalam jus atau masakan. Ciri-ciri tomat, ciri-ciri terong Belanda muda, ukuran kecil, kulit mengkilap dan keras. Sedangkan terong Belanda yang tua, warna lebih kusam, daging buah lebih lunak, ukurannya lebih besar. Kategori kelima kami menggunakan brokoli, di mana sayuran hijau berbunga yang disukai karena kandungan gizinya. Dan untuk ciri-ciri brokoli muda, bunganya padat, warna hijaunya gelap dan gelap segar. Sedangkan pada brokoli tua, bunganya mekar atau mulai menguning. Dan memiliki tekstur lebih kasar dan keras. Kategori keenam kami menggunakan kubis, yang dimana kubis sendiri adalah daun yang membentuk pola padat, dikonsumsi dalam berbagai kondisi.
Ciri-ciri kubis muda, ukurannya kecil, daun lebih kaku dan rapat, warna hijau cerah. Sedangkan kubis tua, bulatan daunnya lebih besar, daunnya mulai terbuka dan layu, warna cenderung pudar. Kategori ketujuh kami menggunakan paprika, buah sayuran dengan warna mencolok dan rasa manis. Paprika muda memiliki ukuran kecil hingga sedang. Permukaannya kencang, warna cenderung hijau. Sedangkan paprika tua ukurannya lebih besar, warnanya lebih matang, ada yang merah, ada yang kuning maupun oranye, dan memiliki tekstur sedikit keriput. Kategori ke-8 kami menggunakan wortel, di mana merupakan umbi berwarna jingga, kaya akan beta karoten. Ciri-ciri wortel muda memiliki ukuran sedang, kulit halus, tekstur renyah. Sedangkan wortel tua, eh, dia lebih besar, kulitnya kasar, kadang bercabang. Kategori ke-9 kami menggunakan kembang kol, mirip seperti brokoli, namun warna putih. Memiliki sifat muda, saat muda, yaitu kepala bunga padat, putih bersih. Sedangkan saat tua mulai berbunga atau menguning dan teksturnya kasar. Kategori ke-10 kami menggunakan sayuran dengan kandungan air tinggi, yang dimana merupakan mentimun. Mentimun muda memiliki ukuran sedang, permukaan halus, warna hijau muda. Sedangkan mentimun tua, bijinya terlihat lebih besar di luar, warna kusam, teksturnya keras. Kategori ke-11 kami menggunakan pepaya, buah tropis yang dikonsumsi saat muda, untuk masakan atau matang untuk buah. Ciri muda, kulit hijau, daging keras sering dipakai dalam rujak. Ciri tua, kulit kuning, oranye, tekstur lunak. Kategori ke-12 kami menggunakan kentang, umbi yang penting secara ekonomi dan konsumsi. Ciri muda, kulit tipis, mudah terkelupas, dan ukurannya biasanya kecil. Sedangkan kentang tua, kulit lebih besar, lebih tebal, dan kasar. Muncul mata atau tunas. Kategori ke-13 kami menggunakan labu. Biasa digunakan untuk masakan manis atau sup. Ciri khas madu muda, labu muda, kulitnya halus, warna hijau kekuningan. Sedangkan labu tua, kulit lebih keras, warna lebih oranye dan atau coklat. Dan biji mulai membesar. Kategori ke-14 adalah lobak. Akar tanaman berbentuk silindris, sering dikonsumsi mentah ataupun dimasak. Ciri-ciri lobak muda memiliki kulit licin, warna putih cerah, dan ukurannya sedang. Sedangkan lobak tua, kulitnya kasar, warnanya kusam, aromanya lebih tajam. Untuk kategori ke-15, kami menggunakan tomat. Yang dimana tomat merupakan buah serbaguna yang sangat umum digunakan. Tomat muda memiliki ciri khas warna hijau atau hijau kemerahan, keras saat ditekan. Sedangkan tomat tua warna merah terang dan tekstur lunak. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah bagian dari struktur dataset yang ada. eh, jadi untuk yang pertama itu ada bagian vegetable image dataset. Untuk vegetable image dataset ini adalah folder folder utama untuk memuat seluruh dataset. Dan untuk yang kedua itu adalah bagian train. Nah, train ini biasanya diganti dengan bagian subset-subset yang lain seperti train, validation ataupun test. Nah, ini pembagiannya adalah 70% dari bagian train, 15% dari validation, dan bagian test itu 15% juga. Jadi uh, lengkap 100% dari dataset yang ada itu dibagi pada pembagian subset ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah 15 folder uh, yang ada. Jadi ini adalah subfolder dari bagian kelas-kelas yang akan uh, dimasukkan ke bagian subset. Untuk selanjutnya itu adalah bagian penamaan file. Jadi penamaan file ini dilakukan
secara berurutan. Misalnya 0001.jpg ataupun 0002.jpg. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah bagian dari pre-processing. Nah, untuk bagian pre-processing ini adalah langkah awal sebelum processing. Jadi sebelum processing itu dilakukan beberapa tahap. Untuk yang pertama itu adalah bagian resize. Nah, bagian resize ini adalah untuk menyeragamkan dimensi gambar agar bisa diterima oleh model CNN, misalnya model ResNet ataupun MobileNet. Nah, untuk selanjutnya itu adalah normalisasi pixel. Nah, untuk normalisasi pixel ini, bagian ini nih menstandarkan nilai pixel untuk mempercepat konvergensi model dan membantu generalisasi. Nah, jadi konversinya itu rentang nilai pixel itu dari 0,0255 ke 0,10. Jadi menerapkan normalisasi per channel untuk mempercepat konvergensi dan menyamakan skala intensitas. Nah, untuk bagian ketiga itu adalah augmentasi data. Ini adalah bagian yang bisa dikatakan ini opsional, cuman direkomendasikan karena fungsinya itu untuk menstandarkan nilai pixel untuk mempercepat konvergensi model dan membantu generalisasi. Nah, data augmentation ini uh, dilakukan seperti flip horizontal dan vertikal, crop dan zoom, rotasi acak kurang lebih tuh kalau untuk rotasi acak itu sekitar 15 derajat. Terus juga mengatur brightness ataupun kontras dari gambar yang ada. Nah, untuk selanjutnya itu adalah konversi ke tensor. Nah, bagian konversi ke tensor ini uh, fungsinya itu untuk mengubah gambar menjadi format tensor ataupun array numerik agar bisa digunakan oleh model deep learning. Nah, uh, array numerik ini maksudnya itu adalah alamat yang ada pada PyTorch ataupun TensorFlow. Jadi agar bisa dibaca dengan PyTorch ataupun TensorFlow. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pembagian dataset. Nah, pembagian dataset ini seperti yang saya jelasin sebelumnya, training set itu dibagi menjadi 70%, validation set itu 15%, dan testingnya itu sebesar 15% juga. Jadi lengkap 100%. Untuk selanjutnya itu ada bagian pembersihan data. Nah, untuk pembersihan data ini sebenarnya opsional agar untuk memastikan gambar tidak ada yang kosong, korup ataupun dengan label yang salah. Jadi uh, juga untuk membersihkan file yang terlalu besar juga bisa melakukan konversi ringan. Nah, untuk slide selanjutnya itu adalah bagian model baseline. Nah, jadi model baseline yang kami ambil terdapat dua model dan terdapat submodel juga dari salah satu model yang kami gunakan. Nah, untuk yang pertama itu adalah Convolutional Neural Network ataupun CNN. Nah, CNN ini memiliki arsitektur dasarnya itu uh, 3x3. Terus juga karakteristik dari CNN ini lebih ringan secara komputasi, cepat dilatih, dan cenderung memerlukan banyak epoch dan raw dan lebih banyak untuk mencapai akurasi tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada transfer learning. Nah, untuk transfer learning ini ada beberapa bagian model lagi. Nah, jadi dipecah menjadi eh 3 atau 4 bagian lagi. Untuk yang pertama tuh ResNet 18 ataupun ResNet 50. Untuk yang kedua itu ada MobileNet V2 dan yang ketiga itu ada EfficientNet B0. Nah, untuk ResNet 18 itu residu bloknya itu memungkinkan pelatihan lebih dalam tanpa vanishing gradient. Nah, untuk bagian MobileNet V2 ini ideal untuk deployment pada perangkat terbatas, misalnya Edge ataupun IoT. Nah, untuk bagian EfficientNet B0 ini hasil pretend-nya sangat akurat dengan jumlah parameter yang relatif lebih kecil. Nah, terus juga optional scaling dari EfficientNet B0 nih uh, efisiensinya itu lebih tinggi.
Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah case study yang kami ambil dari referensi dataset yang telah kami ambil. Nah, untuk case study yang ada tuh eh judulnya adalah di CNN Based Vegetable Image Classification Using Transfer Learning, a Comparative Study. Nah, ini disusun oleh 3 orang, M. Isra Ahmed, Syahriar Mahmud Mahmun, Zaman Asif, dan sudah kami sediakan link doinya di slide. Nah, untuk hasil dari case study yang ada itu ini ada tabel dari referensi yang kami ambil. Jadi tekniknya itu ada dua, ada build from scratch, terus juga ada transfer learning. Metodenya itu ada CNN, ada VGG 16, ada Inception V3, MobileNet, dan ResNet. Nah, untuk epoch-nya ini sedikit berbeda pada teknik yang digunakan. Nah, untuk teknik build from scratch, build from scratch itu epoch-nya itu sebesar 50. Sedangkan metode transfer learning itu masing-masing epoch-nya itu 10, 10, 10 dan 10. Dengan metode VGG 16, Inception V3, MobileNet, dan ResNet. Nah, untuk akurasi terdapat perbedaan juga dari teknik ataupun metode yang digunakan. Jadi dengan teknik build from scratch ini akurasinya itu 97,5%. Dan pada transfer learning dengan menggunakan 4 metode VGG sampai dengan ResNet itu akurasinya pada VGG 16 dan Inception V3 itu akurasinya 99,7%. Sedangkan pada MobileNet dan ResNet itu akurasinya 99,9%, hampir menyentuh 100%. Nah, untuk training time-nya ini sedikit ada perbedaan juga dari setiap metode. Pada metode CNN itu training time-nya lebih dari 1 jam. Dengan VGG 16 training time-nya itu kurang dari 40 menit. Dan Inception V3 training time-nya itu kurang dari 1 jam. Dengan menggunakan MobileNet training time-nya itu di bawah dari 30 menit. Dan ResNet di bawah juga 30 menit. Nah, jadi bisa disimpulkan metode ataupun algoritma dari MobileNet dan ResNet itu memiliki data ataupun statistik yang lebih baik daripada metode ataupun algoritma yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Eh, Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.